Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Muhammad Topan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang warga taat hukum. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu kepatuhan terhadap hukum adalah pilar utama masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai warga negara, mematuhi hukum adalah kontribusi nyata bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. Selanjutnya, ada 4 poin untuk menjadi warga taat hukum. Yang pertama, pengertian pemahaman tentang menjadi warga taat hukum di negara Indonesia. Yang kedua, etika dan tanggung menjadi warga taat hukum. Yang ketiga, strategi bijak dalam warga taat hukum di Indonesia. Dan yang keempat, tujuan kesadaran baik menjadi warga negara taat hukum. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian pemahaman tentang menjadi warga taat hukum di negara Indonesia, yaitu pengertian pemahaman tentang menjadi warga taat hukum di negara Indonesia. Menjadi warga taat hukum berarti mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Warga taat hukum adalah individu yang memahami, menghormati, dan mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Di Indonesia, menjadi warga taat hukum berarti menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang tahun 1945 sebagai konstitusi, memahami bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, menghindari tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi, pencurian, atau tindakan kekasaran, aktif berpartisipasi dalam proses hukum yang demokratis, misalnya melalui pemilu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan etika dan tanggung jawab menjadi warga taat hukum yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pentingnya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika adalah nilai-nilai atau prinsip moral yang menjadi pedoman dalam bertindak. Sebagai warga negara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada etika pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Misalnya, saat kita mematuhi peraturan lalu lintas atau tidak melakukan kecurangan dalam pekerjaan, itu adalah bentuk implementasi etika pribadi. Terus ada etika sosial. Dalam masyarakat, kita perlu menjaga harmoni dan saling menghormati. Contohnya, menghormati hak tetangga, menjaga ketertiban di tempat umum, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, ada tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab kita sebagai warga negara taat hukum meliputi 1. Mematuhi peraturan yang berlaku. Mematuhi hukum adalah kewajiban utama, seperti membayar pajak tepat waktu, mengikuti aturan pemilu, dan menaati kebijakan pemerintah. Yang kedua, menjadi teladan. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ketika kita menaati hukum, orang di sekitar kita akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran hukum. Sebagai negara yang bertanggung jawab, kita juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran hukum yang kita saksikan, seperti korupsi, pencurian, atau kejahatan lainnya. Ini adalah bagian dari kontribusi kita dalam menjaga ketertiban masyarakat. Yang keempat, ada berpartisipasi dalam proses hukum. Tanggung jawab ini meliputi mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
seperti memberikan kesaksian di pengadilan jika diperlukan, atau mengikuti pemilu untuk menentukan arah kebijakan negara. Hadirin yang saya hormati, etika dan tanggung jawab sebagai warga negara taat hukum bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk nyata kecintaan kita terhadap bangsa ini. Dengan menjunjung tinggi etika dan menjalankan tanggung jawab, kita tidak menjalani Dengan menjunjung tinggi etika dan menjalankan tanggung jawab, kita tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada memahami dan mengedukasi diri tentang hukum yang berlaku. Memahami hukum adalah langkah pertama untuk menjadi warga negara yang taat hukum dengan mengetahui aturan-aturan yang berlaku. Anda dapat menghindari pelanggaran yang tidak disengaja. Selain itu, edukasi ini juga membantu Anda untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Menjadi teladan dengan mematuhi aturan dalam keseharian. Tindakan sederhana seperti ini, mematuhi aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, atau membayar pajak tepat waktu adalah bentuk ketaatan hukum. Dengan menjadi teladan, Anda juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. 3. Ada mengedukasi generasi muda tentang pentingnya hukum. Generasi muda adalah masa depan bangsa. Memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya taat hukum sejak dini akan membantu membentuk masyarakat yang lebih tertib dan harmonis di masa depan. Yang selanjutnya ada 4. Membangun dialog dan pemerintah untuk perbaikan hukum jika diperlukan. Hukum yang peduli hukum tidak hanya taat, tapi juga aktif berkontribusi dalam perbaikan hukum. Melalui dialog yang konstruktif dengan pemerintahan, Anda dapat menyampaikan masukan atau kritik yang membangun untuk menciptakan aturan yang lebih adil dan relevan. Oke, sekarang selanjutnya tujuan kesadaran baik menjadi warga negara taat hukum. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai, sekaligus mendukung pembangunan bangsa. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu menjadi warga negara yang taat hukum di Indonesia berarti memahami, mematuhi, dan menghormati aturan hukum yang berlaku sebagai wujud penerapan nilai Pancasila. Hal ini memerlukan etika seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial. Dengan strategi bijak seperti edukasi hukum, keteladanan, dan dialog dengan pemerintah, kesadaran hukum dapat ditingkatkan. Tujuan akhirnya adalah terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan damai, yang mendukung persatuan serta kemajuan bangsa. Dan sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.